Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, sukacita di dalam Tuhan, dan tetap semangat. Bersyukur juga pada pagi hari ini kita dipertemukan di dalam persekutuan doa fajar. Dan marilah kita awali hari aktivitas kita hari ini dengan merenungkan firman-Nya. Renungan pagi hari ini saya berikan judul doa yang mengubahkan. Diambil dari Injil Matius ayat pasal 7, Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11 akan saya bacakan untuk saudara. Ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang kudus, dan Bapa yang mulia. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kasih karunia-Mu sepanjang malam hari ini. Tuhan menyertai melindungi kami, dan pada pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati hari yang baru dan boleh mengawali hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu akan menolong kami, memberikan hikmat, membuka hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mendengar bahasa Latin yang bunyinya demikian, ora et labora, yang artinya berdoa dan bekerja. Slogan ini tentu mengingatkan kepada setiap orang percaya ketika di dalam kehidupan ini tidak hanya bekerja saja, tetapi juga disertai atau dibarengi dengan berdoa. Jadi antara bekerja dan berdoa harus berjalan beriringan. Namun ketika kita diperhadapkan pada problem kehidupan hari-hari kita, banyak orang percaya yang kemudian mengabaikan doa itu. Mengapa? Karena bekerja lebih kelihatan hasilnya
jika dibandingkan hasil daripada berdoa. Kadang-kadang berdoa kelihatan pasif, apalagi jika yang didoakan tidak kunjung memperoleh jawaban, tidak kunjung terjadi seperti yang diharapkan. Sehingga kadang-kadang berpikir berdoa atau tidak berdoa sama saja. Nah, saudara-saudara, jika kita tidak memahami kuasa doa, maka kita tidak akan pernah menjadi orang percaya yang benar. Tidak akan pernah menjadi orang pendoa atau menjadi seorang pendoa. Kita tidak boleh terjebak pada pola hidup orang-orang dunia ini yang percaya bahwa nasib mereka ditentukan oleh usaha mereka sendiri. Nasib mereka ditentukan dengan bekerja keras, tanpa berdoa pun bisa terjadi. Nah, saudara-saudara, di dalam nats Injil Matius yang kita baca tadi, yaitu Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11, Tuhan memerintahkan kepada kita semua, kepada setiap pengikutnya, kepada setiap orang percaya untuk berdoa. Dan Tuhan Yesus menggunakan 3 kata perintah, yaitu yang pertama, mintalah. Mintalah. Artinya kita harus datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan menyadari ketergantungan kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah mintalah. Kita datang minta kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, carilah. Artinya kita harus berusaha untuk mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Mencari kehendak Allah, berusaha untuk mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ketuklah. Artinya kita harus konsisten di dalam berdoa. Jadi minta, datang kepada Tuhan, cari, kita berusaha untuk mencari kehendak Tuhan, kemudian ketuk. Ini adalah bagaimana kita melakukan doa, berdoa secara terus-menerus, secara konsisten. Nah, kemudian juga Tuhan Yesus menyatakan atau melanjutkan di dalam ayat ini bahwa ketika berdoa, maka kita akan menerima jawabannya. Setiap doa kita akan menerima jawabannya. Apakah jawabannya sesuai dengan yang kita doakan? Tentu tidak. Tentu saja sesuai dengan rencana, waktu, dan kehendak Tuhan. Kita hanya meyakini bahwa setiap doa kita akan diberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, jikalau demikian, bukankah kita kemudian berpikir bahwa kan jikalau Tuhan memiliki rencananya sendiri, lalu untuk apa kita berdoa?
Karena sudah kita tidak mungkin bisa mengubah Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, memang demikian. Saudara-saudara, perhatikan di dalam ayat yang ke-10, ayat yang ke-9. Ya. Ini adalah sebuah analogi ketika kita mencari ya, atau menyampaikan permohonan kepada Tuhan di dalam doa kita. Dan tadi sudah saya katakan bahwa setiap doa ada jawabannya, tetapi sesuai dengan rencana Tuhan. Di dalam ayat 9 dianalogikan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Jadi apapun permohonan kita, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Ini analogi yang jelas dikatakan di dalam Injil ini. Dan juga di dalam ayat yang ke-10 juga jelas analoginya, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Tuhan akan memberikan yang terbaik dari setiap doa kita. Walaupun kadang-kadang yang terjadi kelihatannya tidak sesuai dengan yang kita doakan, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Bahkan doa itu jawabannya kadang-kadang tidak mengenakkan bagi kita. Tetapi kita harus percaya bahwa setiap jawaban Tuhan itu adalah sebuah jawaban yang terbaik bagi kita. Kemudian di dalam ayat yang 11 juga dikatakan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Akan memberikan yang baik. Tidak ada pemberian yang tidak baik. Jadi mari kita, saudara-saudara, kita tetap bertekun di dalam doa kita, di dalam setiap pergumulan kita, dan kita juga tekun menunggu setiap doa kita. Dan kita juga percaya bahwa setiap persoalan yang kita bawa kepada Tuhan pasti diberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari jadikanlah doa bukan sebagai ban serep, ya, tetapi doa menjadi penggerak utama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan Yesus memberkati.